Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bunda. Nah, hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran ketiga, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang bunyi ya. Hari ini kita akan membahas sedikit lagi ya. Nah, bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar terhadap arah rambatannya. Contoh, jika arah rambatannya ke kanan, maka arah getarannya juga ke kanan. Nah, kita tonton dulu ya sedikit videonya. Media perpindahan energi bunyi itu ada gas, cair, dan padat. Gas dapat memindahkan energi bunyi loh. Contoh gas tersebut adalah udara. Suara auman serigala mulanya keluar dari mulut serigala. Kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda cair. Contohnya, pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak mandi berisi air. Mulanya, bunyi muncul dari dasar bak mandi. Kemudian berpindah melalui air hingga sampai ke telinga. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda padat. Salah satu contoh benda padat adalah tali. Permainan telepon tali merupakan contoh perpindahan energi bunyi melalui benda padat. Mulanya, bunyi muncul dari mulut seorang anak. Kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke anak yang lain. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bunyi. Coba kita bahas lagi ya. Apa tadi? Melalui gas, benda cair, dan yang terakhir ada benda padat. Kita lanjut ya. Sekarang kalian bisa buka buku tema di halaman 32, Ayang Ayo Membaca. Nah, kalian bisa baca teks bentuk persatuan dan keberagaman di sekolah. Bunda bacakan satu paragraf ya. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Kita lanjut. Kalian bisa menentukan gagasan pokok di paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Nah, kalau gagasan pendukungnya, lingkungan sekolah harus dijaga semua warga sekolah. Lanjut. Mendukung peningkatan prestasi siswa. Dan yang terakhir ada menerapkan persatuan di sekolah. Nanti kalian bisa lanjutkan gagasan pokok untuk paragraf kedua ya. Kita lanjut ke pembelajaran keempat, muatan IPS dan bahasa Indonesia. Kalian bisa buka buku halaman 35 sampai 36. Itu ada gambar-gambar kain di Indonesia ya. Yang pertama itu ada kain tenun ikat asal Nusa Tenggara. Kain ini dinamai tenun ikat karena sebelum ditenun, benangnya diikat lalu diberi warna mengikuti pola yang sudah ditentukan. Pewarnanya alami. Untuk selanjutnya, yang nomor 2 ada kain sasirangan berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Untuk sisanya kalian bisa cari sendiri ya. Kalian sekarang bisa lihat buku tema halaman 37 yang Ayo Membaca tentang meriahnya pawai budaya. Nah, kalian baca sampai selesai ya. Kita lanjut, kita akan mencari informasi dari bacaan meriahnya pawai budaya 2016. Yang pertama ada pawai kirap budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Barau. Yang kedua ada Bupati Barau Muharram yang membuka kegiatan tersebut.
Yang ketiga ada kegiatan diikuti oleh sejumlah SKPD dan masyarakat. Untuk sisanya kalian bisa tentukan sendiri ya. Kita lanjut. Kalian bisa buka buku tema halaman 38 yang ayo membaca mengenal tari Pakarena. Jangan lupa dibaca sampai selesai ya. Bunda bacakan yang paragraf pertamanya. Tari Pakarena sudah ada sejak zaman dahulu. Tari ini berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Menurut ceritanya, asal muasal tari Pakarena berawal dari turunnya Batara Guru ke dunia yang mengajari manusia untuk bertani, memasak, beternak, bergaul, dan berbagai keterampilan lainnya. Masyarakat menjadi pandai karena ajaran tersebut. Kemudian manusia membuat sebuah tarian sebagai ucapan terima kasih. Tarian itu disebut tari Pakarena. Nah, kita akan menentukan gagasan pokok paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah tari Pakarena sudah ada sejak zaman dahulu. Gagasan pendukungnya yang pertama, tari berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Yang kedua ada turunnya Batara Guru ke dunia. Yang ketiga ada untuk mengajari manusia untuk bertani, memasak, beternak, bergaul, dan berbagai keterampilan lainnya. Dan yang terakhir ada membuat sebuah tarian sebagai ucapan terima kasih. Nah, itu adalah gagasan pokok paragraf pertama. Kalian bisa mencari gagasan pokok paragraf kedua ya. Kita lanjut. Kalian bisa buka buku tema halaman 60. Kita akan membahas tentang makna persatuan dan kesatuan. Apa sih makna persatuan dan kesatuan itu? Nih, Bunda bahas ya. Makna persatuan dan kesatuan adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagai contoh, kalian bisa ambil lidi. Misalnya kalian bisa mematahkan lidi dengan mematahkan satu buah lidi. Kalau kita mematahkan semua lidi yang diikat menjadi satu, itu akan sangat susah. Itulah yang disebut dengan makna persatuan dan kesatuan. Makanya ada salah satu bacaan ya, kalau bersatu kita utuh, kalau bercerai kita runtuh. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.